Kalian pernah dengar gak tentang The Great Reset 2030? Apa sih itu The Great Reset 2030? Analoginya gini ya. Bayangin kalian main sebuah game, terus tiba-tiba ada update besar-besaran yang ngeubah semua aturan mainnya. Item favorit yang kalian punya itu hilang, cara dapetin gold itu berubah, dan strategi lama itu udah nggak relevan lagi. Cara mainnya beda. Nah, kurang lebih kayak gitu konsep The Great Reset. Ini adalah sebuah inisiatif global yang katanya bakal ngeriset sistem ekonomi dan sosial di dunia kita. Nah, kalau kalian baru aja dengar istilah ini, tenang aja, kita bakal bahas dari awal siapa sih yang mencetuskan ide ini dan kenapa ini muncul dan apa dampaknya buat kita semua. Jadi The Great Reset ini pertama kali dikenalkan sama Klaus Schwab. Dia ini adalah pendiri World Economic Forum. Jadi di tengah pandemi COVID-19 2020 lalu, waktu itu dunia lagi kacau balau. Ekonomi ini anjlok, bisnis-bisnis itu pada tutup, dan kesenjangan sosial itu makin kerasa. Nah, Schwab dan World Economic Forum ini bilang bahwa pandemi ini sebenarnya adalah kesempatan emas buat ngeriset sistem yang selama ini nggak adil dan nggak berkelanjutan. Idenya ini simpel sebenarnya. Daripada cuman fokus pulih dari krisis, kenapa nggak sekalian ubah sistemnya biar lebih adil, lebih hijau untuk lingkungan, dan siap buat tantangan masa depan. Dan akhirnya World Economic Forum pun merilis 3 pilar utama The Great Reset, yaitu membentuk ulang ekonomi global biar lebih hijau dan berkelanjutan, merevolusi dunia kerja dengan fokus ke inklusivitas dan teknologi, dan juga mendorong kerjasama internasional buat hadapi tantangan global. Kedengarannya keren kan? Tapi nggak semua orang setuju. Buat sebagian orang, The Great Reset ini adalah solusi buat dunia yang makin nggak adil. Tapi buat sebagian orang yang lain, ini malah kelihatan kayak upaya elit global buat makin mengontrol dunia. Salah satu alasan kenapa inisiatif ini langsung jadi topik panas adalah karena WHO yang ikut dukung ide ini. Loh, ada apa kok WHO ikut-ikut gitu kan? Padahal WHO kan organisasi kesehatan. Ditambah lagi, beberapa pemimpin dunia itu juga kelihatan antusias banget sama The Great Reset ini. Joe Biden misalnya, waktu kampanye di 2020 lalu, di mana dia memenangkan Pilpres Amerika, dia itu banyak bicara soal Build Back Better, di mana slogan ini punya kemiripan dengan prinsip The Great Reset. Nah, disinilah mulai muncul banyak teori-teori. Teori konspirasi, apakah ini cuma strategi buat ngeuntungin perusahaan besar? Apakah nantinya semua negara bakal dipaksa nurut sama kebijakan global? Dan apakah ini tanda-tanda sistem kapitalisme bakal dirombak total? Jadi The Great Reset ini sebenarnya apakah solusi atau ancaman? Atau bahkan peluang untuk masyarakat keluar dari kesusahan? Jawabannya tergantung dari perspektif kita. Kalau memang ini bisa beneran bikin dunia lebih adil, tentu ini hal yang bagus ya. Tapi kalau ternyata ini cuma strategi buat elit global makin berkuasa, ya wajar kalau banyak orang yang curiga. Yang jelas wacana The Great Reset ini nggak bakal hilang dalam waktu yang dekat ya. The Great Reset ini masih jadi topik besar yang bakal terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi dan teknologi global. Jadi siap nggak siap kita harus mulai paham biar nggak ketinggalan sama perubahan besar ini. Oke, jadi sekarang kita udah ngerti apa itu The Great Reset dan kenapa itu jadi topik panas. Tapi ada satu pertanyaan besar yang pasti muncul di kepala banyak orang. Siapa yang bakal diuntungkan dari semua ini? Dan siapa yang bakal jadi korban? Karena kalau kita ngomongin riset dalam skala global, pasti ada yang bakal naik level dari kelas menengah ke kelas atas, dari kelas bawah ke kelas atas, dan ada juga yang harus rela turun derajat. Kebanyakan dari kelas menengah ke kelas bawah. Dan ini bukan cuma soal negara, tapi juga bisnis, pekerja, bahkan kita sebagai individu manusia. Jadi siapa yang bakal untung? Yang pertama udah pasti adalah perusahaan teknologi dan digital. Jadi perusahaan kayak Google, Microsoft, Amazon, Meta, dan Tesla itu bisa dibilang lagi ada di posisi emas. Soalnya transisi ke ekonomi digital itu berarti makin banyak bisnis yang bergantung ke layanan mereka. Komoditas utama di era ini apa sih? Data. Data itu bakal jadi komoditas utama di era baru setelah The Great Reset nih, misalkan itu terjadi. Dan siapa yang punya data? Ya mereka-mereka juga aja. Bahkan Microsoft dan Amazon itu udah masuk ke pasar cloud computing buat pemerintahan dan militer di berbagai negara. Militer, ingat ya. Jadi kalau negara-negara ini makin mengandalkan sistem digital, siapa yang pegang kontrol? Ya mereka.
Selanjutnya adalah industri keuangan digital. Kita udah lihat gimana tren cryptocurrency, central bank digital currency atau CBDC, dan juga sistem pembayaran cashless itu makin naik penggunanya. Negara-negara kayak China itu bahkan udah mulai eksperimen sama mata uang digital mereka, yaitu yuan digital. Indonesia juga punya wacana, yaitu Garuda Project. Dan kalau dunia ini benar-benar beralih ke sistem ekonomi kayak gini, maka institusi keuangan besar kayak JP Morgan, BlackRock, dan bank sentral global pasti makin mendominasi. Selanjutnya adalah industri energi hijau dan keberlanjutan, dan juga renewable energy. Karena salah satu agenda The Great Reset-nya adalah transisi ke energi hijau, perusahaan yang bergerak di bidang EV atau electric vehicle, renewable energy, dan teknologi ramah lingkungan itu pasti bakal kebanjiran investasi. Kalian lihat kayak Tesla, BYD, bahkan perusahaan minyak kayak BP dan Shell pun mulai banting setir nih ke renewable energy, ya kan. Dan jangan lupa ada pajak karbon yang kabarnya bakal diterapkan secara luas. Di Indonesia udah mulai kayaknya, udah mulai akan ya. Ini berarti pemerintah bakal dapat pemasukan baru, sementara industri yang udah siap buat adaptasi bakal lebih diuntungkan. Terus siapa yang bakal dirugikan? Yang pertama tidak lain dan tidak bukan dan sudah pasti adalah pekerja kelas menengah dan tradisional. Kita udah lihat gimana otomatisasi dan AI itu mulai menggantikan banyak pekerjaan manusia. Saya pernah lihat di Singapura, mayoritas supermarket itu udah nggak pakai kasir yang gini-gini lagi itu. Orang yang gini-gini gitu, itu udah nggak pakai. Rata-rata kita ke komputer, scan, kita taruh keranjang kita, dan komputer itu langsung ngedetek barang kita itu apa aja. Hampir semua supermarket di Singapura itu udah kayak gitu. Fair price, Donki, nggak tahu sih. Kalau di Singapura belanjanya selalu di fair price. Selain itu juga customer service bisa digantikan AI agents sampai industri manufaktur yang diotomatisasi lewat AI dan robot. Jadi dengan adanya agenda The Great Reset ini, tren ini bakal makin kencang lagi. Yang kalian lihat sekarang ini belum ada apa-apanya. Ya. Di Indonesia masih belum ada kayaknya yang kasir kita taruh keranjang belanjaan langsung robotnya deteksi itu. Coba kalian sempatin deh main ke luar negeri, itu penting loh. Kalian harus lihat dunia itu seperti apa ya. Dan misalnya kalau ekonomi global ini makin bergantung ke teknologi, apa yang bakal terjadi ke pekerja di sektor konvensional? Buruh pabrik kayak gimana? Sopir kayak gimana kalau sudah ada autonomous driving, ya kan? Dan pekerja kantor biasa yang tugasnya bisa digantikan AI juga gimana? World Economic Forum sendiri itu bilang kalau 85 juta pekerjaan itu bakal hilang akibat otomatisasi dari AI dan robot sampai 2025. Tapi di sisi lain, mereka juga klaim bakal ada 97 juta pekerjaan baru yang muncul. Pertanyaannya, apakah transisi ini bakal semudah itu? Dan apakah pekerja yang terdampak bisa langsung beradaptasi? Selanjutnya adalah usaha kecil dan menengah atau UMKM. Kalau korporasi besar tuh makin dominan dan bisnis digital tuh jadi standar, UMKM yang masih bermodel bisnis konvensional biasa itu pasti makin kesulitan. Contohnya pandemi udah nunjukin gimana usaha kecil yang nggak punya akses ke platform digital itu lebih gampang tumbang, ya kan? Mati semua. Bayangin kalau pajak karbon, regulasi ketat, dan sistem digitalisasi itu jadi wajib, akses ke pasar tuh makin dikontrol sama platform digital besar. UMKM tuh bakal makin tergantung ke ekosistem yang dikendalikan oleh korporasi raksasa. Selanjutnya adalah negara berkembang yang belum siap. Negara-negara maju kayak Amerika, negara-negara di Eropa dan China itu udah punya infrastruktur buat masuk ke era ekonomi digital dan green energy. Gimana dengan negara-negara berkembang? Negara-negara yang belum siap itu udah pasti makin tertinggal. Yang udah tertinggal bahkan makin tertinggal lagi, bakal makin ketinggalan, makin di belakang ya. Jadi sementara negara-negara yang udah punya teknologi itu bakal makin mendominasi ekonomi global. Jadi ada beberapa analis melihat The Great Reset ini sebagai bentuk baru dari kolonialisme ekonomi, di mana negara dan perusahaan besar itu bakal makin dominan dan negara kecil itu makin tergantung. Dulu ya, kolonialisme penjajahan itu dilakukan lewat kekuatan militer. Sekarang kontrol itu bisa dilakukan lewat teknologi, regulasi global, dan sistem keuangan digital. Kalau suatu negara itu nggak nurut sama kebijakan global yang dibuat elit, mereka ini bisa dipersulit dalam akses ekonomi dan perdagangan, trade. Next, pertanyaan besarnya itu adalah, setelah The Great Reset semua ini terjadi, dunia ini bakal jadi lebih baik atau justru sebaliknya? Kita bakal bahas beberapa kemungkinan skenario setelah riset ini benar-benar berjalan ya. Apakah kita bakal masuk ke era kemakmuran baru? Skenario pertama adalah dunia yang lebih baik atau utopian reset. Kalau semua berjalan sesuai skenario idealnya World Economic Forum, dunia setelah The Great Reset ini bakal jadi lebih ramah lingkungan, lebih adil dan lebih efisien. Semua orang bisa berpartisipasi dalam ekonomi
ekonomi digital ya. UMKM yang dulu kesulitan untuk bersaing, sekarang punya akses yang sama dengan perusahaan besar berkat teknologi blockchain dan sistem pembayaran digital yang lebih adil. Dan juga dengan adanya AI dan otomatisasi, pekerjaan berat dan membosankan atau pekerjaan repetitif itu bisa diambil alih oleh mesin. Sementara manusia itu bisa fokus ke kreativitas, inovasi, dan kesehatan mental, kesejahteraan diri. Dunia itu akhirnya bisa lepas dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Ada panel surya, baterai yang super canggih yang kayak China punya, dan renewable energy lainnya itu bakal jadi standar di mana-mana. Polusi udara pasti turun drastis. Jakarta, hey! Perubahan iklim itu bisa dikendalikan dan planet bumi kita ini bisa jadi tempat yang lebih layak huni. Dan juga dengan sistem keuangan digital, mungkin kesenjangan ekonomi itu bisa dikurangi. Uang yang dulunya cuma berputar di tangan segelintir orang di atas, sekarang bisa didistribusikan lebih merata untuk proyek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Jadi intinya ya, dalam skenario ini, dunia itu benar-benar mengalami riset menuju kehidupan yang lebih baik. Teknologi ini bikin semuanya jadi lebih efisien, manusia nggak perlu kerja mati-matian buat bertahan hidup, dan lingkungan kita bakal jadi lebih sehat. Dan udah pasti kita semua berharap skenario pertama ini yang terjadi. Tapi gimana dengan skenario kedua, yaitu dunia yang makin dikendalikan, dystopian reset. Sekarang kita lihat sisi lainnya. Banyak orang yang skeptis dan bilang kalau The Great Reset ini bukan tentang menciptakan dunia yang lebih baik, tapi justru sistem baru yang mengendalikan masyarakat secara total. Salah satu pernyataan kontroversial dari WEF adalah bahwa di masa depan katanya kita nggak perlu punya barang. Semuanya itu bakal berbasis subscription atau berlangganan dan juga berbagi kepemilikan, ada juga sewa. You will own nothing and be happy. Mau rumah? Sewa, kalian nggak akan mampu beli. Mau kendaraan, pakai transportasi umum atau layanan berbasis langganan seperti Uber, Grab, atau mobil subscription seperti yang Honda sudah keluarin, katanya Jaguar atau Range Rover ya. Range Rover itu udah ngeluarin juga. Kalian mau barang elektronik kayak handphone dan lain-lain, semuanya bisa disewa atau pakai sistem subscription. Kedengarannya praktis, tapi kalau kita nggak punya apa-apa, berarti kita ini bakal makin tergantung sama sistem. Dan kalau suatu hari sistem ini memutuskan buat memaktikan akses kita, gimana? Terus juga dengan sistem keuangan digital dan mata uang digital bank sentral atau CBDC, setiap transaksi kita itu bisa dipantau. Kalau suatu hari pemerintah atau lembaga keuangan memutuskan buat membatasi pengeluaran kita dengan alasan-alasan tertentu lah apa itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Semisal kayak sistem kredit sosial di China, itu memungkinkan pemerintah China buat mengontrol perilaku warganya lewat skor digital. Kalau ada seseorang yang melanggar aturan, mereka ini bisa dibatasi buat berpergian, mengajukan pinjaman uang, atau bahkan dibatasi mengakses layanan tertentu. Jadi bayangin kalau sistem ini tiba-tiba diterapkan secara global, setiap keputusan yang kita ambil itu bisa mempengaruhi akses kita ke banyak layanan, bahkan mungkin layanan kesehatan. Dan juga dengan otomatisasi yang semakin canggih, lapangan pekerjaan itu udah pasti makin berkurang. Kalau orang-orang tuh makin susah dapat kerja, maka mereka bakal makin tergantung sama bantuan pemerintah atau Universal Basic Income (UBI). Dan kalau kalian tuh bergantung sama sistem buat bertahan hidup, kalian tuh harus ikut aturan main mereka kan. Tapi nggak semua orang bakal nerima gitu aja. Seperti di setiap revolusi pasti bakal ada kelompok yang menolak dan mencari cara buat bertahan. Banyak komunitas udah mulai membangun sistem ekonomi mereka sendiri berbasis blockchain dan mata uang kripto seperti Bitcoin. Ya, mereka ini percaya bahwa sistem keuangan digital yang terpusat atau centralized finance, tersentralisasi seperti keuangan konvensional sekarang, itu bakal membahayakan kebebasan. Jadi mereka menciptakan alternatif yang lebih mandiri, decentralized finance. Beberapa orang itu mungkin bakal memilih buat keluar dari sistem dan membangun kehidupan mandiri. Kita udah lihat nih, dia di sosmed udah mulai banyak ya, tren orang-orang yang mulai pindah ke pedesaan, menanam makanannya sendiri, dan menciptakan komunitas yang lebih independen dari sistem global. Kalau katanya slow living ya di desa, di peternakan, punya kebun gitu ya. Dan ya, nggak semua negara atau pemimpin dunia bakal setuju dengan The Great Reset. Kita mungkin bakal lihat ya perlawanan dari negara yang masih ingin mempertahankan sistem mereka sendiri dan nggak mau dikendalikan oleh lembaga global. Jadi, jujur nggak ada yang tahu pasti skenario mana yang bakal terjadi. Tapi satu hal yang jelas, perubahan besar itu udah di depan mata kita. Bisa jadi kita masuk ke era kemakmuran digital di mana semua lebih efisien dan inklusif, atau sebaliknya,
atau juga 50-50 kombinasi keduanya, tergantung kalian tinggal di mana dan pemimpin negara kalian seperti apa. Tapi yang pasti kita nggak bisa cuma diam dan nunggu. Kita harus paham apa yang terjadi dan kita harus siap buat beradaptasi. Dan kalau perlu kita harus melawan kalau ada yang nggak sesuai sama nilai yang kita percaya. Jadi menurut kalian The Great Reset ini bakal bawa kita ke masa depan yang lebih baik atau malah bikin kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri? Diskusi yang sehat di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini.